Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Emiliski dari program studi psikologi. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman spiritual saya. Jadi pada tahun 2022 tepatnya 2 tahun yang lalu, saya lulus sekolah SMA. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk mendaftar perguruan tinggi negeri melalui 2 jalur, yaitu jalur SNMPTN dan SBMPTN. Tetapi saya gagal dalam kedua jalur tersebut. Kemudian saya tidak mengikuti jalur-jalur yang lain karena harapan saya hanya pada 2 jalur tersebut. Kemudian pada saat itu saya merasa resah, saya merasa galau, saya merasa tertinggal oleh teman-teman saya yang memasuki perguruan tinggi impiannya, sedangkan saya ditolak oleh perguruan tinggi impian saya. Kemudian pada saat itu saya bingung, saya harus bagaimana selanjutnya, langkah apa yang harus saya lakukan. Sebelumnya saya tidak ada pikiran untuk langsung bekerja setelah lulus SMA. Maksudnya baru-baru lulus SMA itu saya tidak ada kepikiran untuk bekerja. Kemudian orang tua saya menawarkan untuk tua saya bahkan sudah mendaftarkan saya ke perguruan tinggi swasta, tetapi saya sempat sih mengiyakan, tetapi saya tiba-tiba bingung, tiba-tiba kok saya tiba-tiba ingin bekerja aja gitu, saya tiba-tiba pengen mencari uang aja. Kemudian barulah saya kuliah pakai uang saya sendiri. Nah, saya kan merasa bingung, saya merasa galau. Akhirnya pada saat itu saya meminta petunjuk kepada Allah. Saya sholat tahajud dan saya meminta petunjuk kepada Allah karena saya memiliki 2 pilihan, yaitu saya kuliah saja atau saya kuliah sambil bekerja. Yang dimana jika saya kuliah sambil bekerja berarti saya harus bekerja, saya harus mencari pekerjaan gitu kan. Nah, kemudian saya memantapkan hati. Nah, setelah saya memantapkan hati untuk bekerja terlebih dahulu, saya kembali galau lagi karena ternyata mencari pekerjaan itu tidak semudah yang saya kira. Ternyata mencari pekerjaan itu sangat susah. Saya sudah melamar di berbagai perusahaan, tetapi kok tidak dipanggil-panggil, kok tidak ada panggilan apapun, tidak ada kabar apapun. Jadi saya benar-benar minta petunjuk lagi ke Allah. Saya ingat banget, saya selalu membaca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman setiap selesai sholat, dan saya hanya yang bisa saya lakukan hanya selalu sholat, mengaji, dan sering juga sholat tahajud. Jadi ada momen dimana saya benar-benar bingung karena saya semakin galau melihat teman-teman saya sudah sibuk di perkuliahannya, melihat teman-teman saya yang sudah asik, yang sudah nyaman di tempat kerjanya, sedangkan saya masih di rumah aja. Saya merasa saya menjadi beban orang tua saya bingung saya harus bagaimana, harus kemana arah saya. Jadi ada satu malam saya benar-benar nangis sama Allah. Saya minta petunjuk banget sama Allah. Saya benar-benar berdoa dari hati saya berdoa dengan tulus.
pada malam itu saya tidak bisa tidur, saya gelisah, saya resah karena saya merasa tertinggal oleh teman-teman saya. Kemudian keesokan harinya Allah langsung memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Allah memberikan pilihan yang terbaik untuk saya. Tiba-tiba saudara saya menawarkan saya untuk bekerja di perusahaannya, yang dimana perusahaannya ini tempat saya bekerja sekarang. Saudara saya menawarkan saya untuk bekerja di perusahaannya, tapi saya masih tetap mengikuti tes gitu. Saya merasa kok Allah baik banget. Pada tes itu saya dilancarkan banget, saya interview lancar, saya tes yang lain-lainnya dilancarkan, walaupun saya ini anaknya menggebu-gebu dan saya tuh selalu takut apakah saya lolos atau tidak gitu. Dan alhamdulillah Allah tuh maha baik. Ternyata dari kejadian itu saya sadar bahwa ketika saya mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan membuka jalan pintu selebar-lebarnya. Allah akan memberikan pilihan, akan menentukan pilihan yang terbaik untuk saya. Pada saat itu saya sangat merasa salah, sangat merasa malu kalau saya ini sampai melupakan sholat gitu. Jadi setiap saya lupa atau tidak sempat, waktunya mepet untuk sholat, saya selalu menyalahkan diri saya, kayak kok saya gini banget ya, giliran saya kemarin belum dapat kerjaan, saya nangis ke Allah. Sedangkan sekarang saya sibuk-sibuknya kerja dan kuliah, tidak bisa meluangkan waktu sedikit untuk sholat gitu. Jadi saya merasa malu sekarang kalau misalkan saya meninggalkan sholat. Dan kan saya sebelumnya memiliki opsi kan, kuliah saja atau kuliah sambil kerja, dan alhamdulillah saya sekarang bisa kuliah sambil kerja dan pakai uang saya sendiri. Jadi dari pengalaman tersebut saya sadar bahwa saya selalu ingin dekat dengan Allah, karena saya tahu ketika saya mendekatkan diri pada Allah, Allah telah menyiapkan jalan yang terbaik untuk saya. Jadi sekian saja pengalaman spiritual saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.